Salam Bapak Ibu, Jemaat Kristus Tuhan Indonesia, Bapak Ibu mahasiswa STTKDC Yogyakarta dan alumni STTKDC Yogyakarta dimanapun berada, Bapak Ibu mahasiswa Akom dan seluruh sivitas akademika dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memperingati Paskah. Di minggu ketiga kita beribadah di rumah kita masing-masing pada tanggal 13 April. Kita akan mengingat 4 hal yang berhubungan dengan peristiwa Paskah, yang mungkin di sepanjang sejarah hidup kita baru kali ini terjadi peristiwa Paskah yang berbeda daripada yang lain. Hal yang pertama adalah hal di mana kata Paskah artinya Pesah dalam bahasa Ibrani, Passover dari bahasa Inggris, Paskah itu dalam bahasa Indonesia artinya melewati. Melewati, apa yang dilewati? Yang pertama yang kita perlu ingat bahwa kita dilewati oleh kematian melalui peristiwa pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib yang sudah terjadi 3.500 tahun yang lalu ketika peristiwa bangsa Israel dilewati oleh kematian anak sulung di Mesir. Kita akan melihat dilewati oleh kematian ketika mereka taruh darah di pintu mereka, rumah mereka, lalu malaikat maut tidak membunuh bayi Israel, mereka lewat daripada kematian. Yang kedua yang perlu kita ingat adalah mereka bukan sekedar lewat dari kematian, mereka lewat daripada tulah. Nah saudaraku, tulah artinya dalam tulah itu orang Mesir yang menganggap tulah itu apabila terjadi kematian. Kematian apabila terjadi karena sakit penyakit. Misalnya contoh tulah karena penyakit sampar di situ. Lalu mereka lewat daripada kematian juga. Nah itulah sebabnya yang kedua yang perlu kita ingat, kita dilewati daripada tulah, yaitu tulah sakit penyakit atau bahkan juga kematian. Di dalam Keluaran pasal 12 ayat 13, silakan dibaca. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi tidak akan tulah kemusnahan di antara kamu apabila aku menghukum orang Mesir. Ketika peristiwa darah ditaruh di pintu rumah orang percaya atau orang Israel saat itu, tulah kematian, tulah sakit penyakit itu dilewatkan daripada mereka. Walaupun di dalam pasal sebelumnya adalah tulah di mana penyakit sampar. Jadi peristiwa yang kedua yang kita perlu ingat di Paskah tahun 2020 ini adalah di mana seluruh dunia dilanda oleh sakit penyakit. Dan kita percaya sakit penyakit berhubungan dengan tulah yang disebut di sini adalah kita yakin lewat peristiwa kematian Yesus Kristus, tulah telah ditanggung oleh Yesus Kristus. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang keempat, silakan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Nah, di dalam Yesaya pasal 53 itu digambarkan tentang kematian Yesus di kayu salib. Alkitab berkata peristiwa Paskah atau peristiwa penyaliban Yesus Kristus, sebenarnya Alkitab juga berbicara dia menanggung segala penyakit kita. Walaupun banyak orang mengira dia kena tulah. Saudaraku, hal yang kedua yang perlu kita ingat, lewat peristiwa Paskah, kematian terjadi seluruh dunia dimanapun berada oleh karena virus corona. Kita meyakini melalui peristiwa Paskah ini juga kiranya iman kita percaya bahwa tulah itu telah ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib. Walaupun banyak orang mengatakan dia kena tulah. Dan peristiwa yang ketiga yang kita perlu ingat, peristiwa Paskah tahun 2020 ini adalah walaupun terjadi maut, kematian baik secara fisik maupun secara roh. Yang kedua, walaupun Tuhan telah menghilangkan tulah, bahkan telah mengambil alih tulah itu lewat peristiwa dia disalibkan untuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yang ketiga adalah dua peristiwa ini menyebabkan Tuhan bangkit pada hari yang ketiga lalu menyatakan tentang kemenangan. Jadi hal yang ketiga yang perlu kita ingat adalah Tuhan telah memberikan kemenangan lewat peristiwa Paskah di mana dia bangkit pada hari ketiga yang hari ini kita peringati. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-55 dikatakan, hai maut di manakah sengatmu? Di situ dikatakan, mari silakan dibaca. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Stop sampai di situ. Alkitab mengatakan
ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga yang hari ini kita peringati, dia telah mengalahkan kuasa maut, kuasa kematian itu. Lalu dia memberikan kemenangan dan dia memperoleh kemenangan. Dia memberikan kuasa kemenangan kepada kita. Karena itu jangan takut, Tuhan menyertai kita lewat peristiwa kemenangan itu. Silakan dibaca. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Ya. Hai maut, di manakah sengatmu? Terus? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ya, terus? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan. Lewat peristiwa Paskah tahun ini, maut boleh terjadi, sakit penyakit bisa ada di dunia ini, tetapi yang ketiga, Yesus bangkit pada hari ketiga, dia memberikan kemenangan kepada kita sekalian. Lalu yang keempat adalah peristiwa yang penting yang perlu kita ingat. Kalau Tuhan menghalaukan segala maut, kalau Tuhan menghalau dan menanggung segala sakit penyakit, yang ketiga, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada kita. Lalu yang keempat, hal yang penting terakhir adalah dengan kemenangan itu, kita harus selalu bergiat dalam pekerjaan Tuhan. Mari silakan dibaca ayat yang selanjutnya, 1 Korintus 15 tadi itu. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Hal keempat, peristiwa Paskah yang terpenting yang perlu kita ingat adalah giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan telah menanggung segala kuasa maut, Tuhan telah menanggung segala sakit penyakit, Tuhan telah memberikan kemenangan. Karena itu seluruh orang percaya harus giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sejak 1 tahun lebih KDC membangun, terus bekerja. Tapi puji Tuhan, 1 bulan hampir saya di kampus tidak pergi kemana-mana karena virus corona dan dilarang pergi kemana-mana, dan kami terus bekerja. Ada 20 lebih mahasiswa bekerja setiap hari, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kami bekerja terus, walaupun kecukupan sehari cukuplah untuk sehari, giat bekerja terus, saudaraku. Dan tetap menjaga anjuran pemerintah untuk physical distancing dan social distancing. Mahasiswa terkurung di dalam asrama, dan kami terus bergiat dalam pekerjaan Tuhan. Dengar baik-baik, 4 hal peristiwa penting. Maut telah ditelan oleh kemenangannya, sakit penyakit telah ditanggung di kayu salib, dan karena itu Tuhan memberikan kemenangan. Dan yang keempat, kita harus bergiat dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami atas nama pimpinan Sekolah Tinggi Teologi KDC Yogyakarta dan segenap Civitas Akademika mengucapkan selamat Paskah tahun 2020. Sukses dan menang bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat hari Minggu.